Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ninik Haryati, calon guru penggerak angkatan 7 dari TKID Permata Umat Trenggalek, Jawa Timur. Kali ini dalam aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nikma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Bu Nini. Apa kabarnya Bu Nikma hari ini? Alhamdulillah baik, Wah. sehat. Nini sehat? Alhamdulillah, Oke. luar biasa hari ini saya sehat. Semangat ya Bu Nikma. Oh, selalu semangat. Ya. Begini Bu Nikma, kan Iya. beberapa hari yang lalu kita kan sudah bersama-sama belajar membuat RPPH yang di dalamnya ada pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Di mana dari pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu nantinya akan Bu Nikmah terapkan dalam pembelajaran di kelas, begitu ya Bu Nikmah. Terus adakah kesulitan dalam menyusun RPPH-nya Bu Nikmah? Begini Bu Nini, sebelumnya saya terima kasih ya karena kemarin Bu Nini sudah berbagi ilmunya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Jadi untuk menyusun RPPH itu insya Allah itu kan sudah kita laksanakan setiap hari ya. Jadi setiap kita mau mengadakan pembelajaran di kelas kita sudah menyusun RPPH. Jadi insya Allah tidak ada kesulitan. Cuma ya kita harus tetap belajar agar nanti RPPH yang kita susun itu sesuai dengan kebutuhan anak, minat anak, dan juga mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Ya, luar biasa ini Bu Nikmah ini ya. Iya. Jadi memang kita sebagai guru itu adalah suatu kewajiban gitu ya, menyusun sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran yang setiap hari gitu, setiap hari kita susun agar nanti ketika melakukan pembelajaran itu terarah gitu, nggak kemana-mana Iya, gitu ya. iya. Jadi ada rangkaian atau susunan yang sudah tertata dengan rapi begitu ya Bu Nikmah ya. Kemudian dari RPPH yang sudah Bu Nikmah susun itu kan akan diajarkan nanti di kelas. Persiapan apa yang Bu Nikmah lakukan sebelum melakukan pembelajaran di kelas? Ya, jadi yang jelas kita sudah mempersiapkan RPPH-nya secara untuk administrasi dan juga untuk merancang pembelajaran itu sendiri dan selanjutnya saya menyiapkan bahan-bahannya. Jadi untuk pembelajaran yang akan saya lakukan besok hari itu adalah temanya alam semesta, subtemanya pelangi. Jadi ini ya. ya betul. Nah, tadi yang sudah dilihat oleh Bu Nini ya. Jadi memang yang jelas yang insya Allah sudah saya persiapkan itu adalah gambar pelangi. Kemudian nanti kita akan membuat eksperimen tentang proses terjadinya pelangi, bentuk pelangi seperti itu. Jadi saya sudah menyiapkan gelas plastik ya yang tentunya aman untuk anak-anak. Kemudian nanti dipersiapkan airnya kalau sudah kegiatan ya. Terus ada pewarna kita ambil yang warna primer, merah, kuning dan biru ya. Kemudian tisu. Kemudian nanti di pembelajaran yang kolase bentuk pelangi nanti saya menyiapkan kertas HVS warna, kemudian lem tentunya ya karena kita kolase. Terus untuk pembelajaran ini di aspek bahasanya adalah meniru menulis huruf pelangi. Jadi saya siapkan buku kotak tentu dengan pensil ya. Terus untuk kegiatan pengamannya ada papan magnetik yang nanti anak-anak bisa menyusun kata pelangi atau bisa memainkan benda-benda yang memang sudah disiapkan di gandengannya ya, pasangannya di papan magnetik itu sendiri. Itu tadi di kegiatan pengaman. Iya, pengaman ya betul. Luar biasa. Ini sangat menarik ya. Anak-anak nanti kalau tadi kan mau diajak eksperimen Ya, gitu betul. membuat pelangi. Tentunya ini nanti anak-anak pasti senang di situ ya. Dan ini luar biasa persiapan-persiapan yang sudah penjenengan lakukan begitu.
Kemudian ini dari persiapan kan sudah oke gitu ya. Kemudian tentunya ketika melakukan pembelajaran itu pasti ada tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran itu sendiri gitu ya. Betul. Apa tujuannya Bu Nikmah, tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajarannya, jadi di PAUD itu ya ada 6 aspek yang kita kembangkan. Jadi yang pertama adalah tujuan di pembelajaran nilai agama dan sosial emosional ya. Jadi melalui kegiatan bercakap-cakap tentang pelangi, nanti anak-anak diharapkan mampu mengetahui siapa itu pencipta pelangi ya dengan tepat ya. Kemudian yang kedua di kegiatan fisik motorik halus ya, melalui kegiatan membuat kolase bentuk pelangi, nanti diharapkan anak-anak ini ya motorik halusnya ya bisa berkembang dengan benar ya. Kemudian untuk di aspek kognitif ya, tadi ya yang katanya Bu Nini mungkin nanti akan menarik bagi anak-anak tadi ya, tujuannya adalah ini kognitifnya itu nanti kan kegiatannya membuat eksperimen tadi ya. Jadi tujuannya adalah melalui kegiatan eksperimen bentuk pelangi ya, nanti diharapkan ini anak-anak mampu ini ya memiliki rasa ingin tahu yang besar ya, dan juga mampu meningkatkan pengetahuannya ya dengan benar ya. Kemudian kognitif sudah, sekarang adalah di aspek ini ya bahasa ya. Di aspek bahasa nanti melalui kegiatan meniru menulis huruf pelangi ya, anak-anak mampu mengetahui huruf-huruf dengan benar ya, mengenal huruf-huruf dengan benar. Terus di aspek sosial emosional melalui kegiatan beragam yang dilakukan oleh anak-anak tadi, anak-anak diharapkan bisa melaksanakan kegiatan secara mandiri dengan kesadaran penuh ya. Kemudian yang terakhir di aspek seni ya, melalui kegiatan menyanyi dan juga kolase, anak-anak mampu ini ya berkreasi dengan baik seperti itu. Luar biasa, dan aspek pengembangannya sudah sangat komplit ya. Betul ya. Ada 6 aspek pengembangan yang sangat lengkap begitu ya, mulai dari nilai agama dan moral, sosial emosional, kemudian fisik motorik, kemudian ada kognitif, bahasa dan seni, dan ini sangat kompleks dalam meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan anak begitu ya. Luar biasa. Oke Bu Nikmah, kemudian tentunya ada area pengembangan yang ingin panjenengan capai dalam pembelajaran tersebut. Apa itu area pengembangan yang ingin panjenengan capai? Untuk area pengembangan, jadi saya mengembangkan sesuai yang telah kita diskusikan kemarin ya, tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga kemampuan sosial emosional. Jadi begini Bu Nini, untuk anak usia dini itu kita ini ya mengembangkannya adalah sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan minatnya anak, seperti itu, agar memang bisa perkembangan dan pertumbuhan anak-anak bisa maksimal. Jadi memang area yang dikembangkan yaitu tadi pembelajaran berdiferensiasi dan juga kemampuan sosial emosional ya. Jadi nanti yang meliputi 5 kompetensi ya. Jadi yang dikembangkan adalah 5 kompetensi. Yang pertama adalah kesadaran diri, kemudian kesadaran sosial, kemudian manajemen diri, kemudian kemampuan berrelasi ya. Yang kelima adalah ini ya kemampuan ini pengambilan keputusan ya secara bertanggung jawab. Luar biasa. Untuk anak-anak TK sudah ini ya nantinya bisa disesuaikan dengan usianya. Betul ya. Luar yang biasa. penting kita menyampaikannya memang sudah sesuai dengan bahasa dan kebutuhan anak-anak. Oke, artinya begini ya, tadi area pengembangannya kan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, di mana ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sudah sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan minat, sesuai dengan kemampuannya, maka akan sangat terkait erat dengan
dengan peningkatan kompetensi sosial Iya, emosionalnya betul, seperti ya, itu. ya. Wah, luar biasa ini Bu Nikmah. Nah, kemudian tadi ada tujuan, ada area pengembangan, kemudian tentunya di sini ada suatu strategi yang nantinya Bu Nikmah gunakan gitu dalam kegiatan pembelajaran. Apa strategi yang akan Bu Nikmah gunakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Baik, betul sekali Bu Nini ya. Jadi memang kita perlu strategi ya agar pembelajaran itu bisa maksimal, bisa berhasil dengan baik ya. Yang pertama tentu saya sudah menyiapkan RWPH tadi, menyiapkan alat dan bahannya untuk kegiatan. Kemudian saya akan menyeting tempat duduknya menjadi tiga tempat, dan nanti ada satu lagi di kegiatan pengaman tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya. Jadi biar anak-anak itu bisa berinteraksi dengan temannya, dia bisa moving ya, bisa pindah, bisa merasa nyaman, berinteraksi dengan bersama teman-teman yang lain. Kemudian ini ya, kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplor alat dan bahannya sudah saya sediakan sesuai dengan tema tadi ya. Jadi mereka bisa mengeksplor diri dengan menyenangkan, dengan sesuai kebutuhan, sesuai minatnya ya, tentunya dengan cara yang benar juga, karena kan sebelum pembelajaran sudah kita sampaikan bagaimana cara dia nanti mengeksplorasinya, dia berpindah tempatnya, belajarnya. Kemudian ini untuk anak-anak yang khusus ya, jadi nanti ada anak yang khusus seperti itu biasanya saya akan memberikan scaffolding, jadi membimbing anak-anak yang memang belum ada beberapa yang belum mandiri, nanti saya akan melakukan scaffolding seperti itu. Artinya di situ ketika ada pembelajaran, ketika penjaringan menerapkan kegiatan pembelajaran itu tadi yang sebenarnya sudah disetting sangat bagus ya untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, memungkinkan anak itu berpindah-pindah sehingga nyaman gitu, anak-anak nyaman gitu. Di dalamnya kan masih kemungkinan ada ya kendala-kendala gitu. Kira-kira kendala yang muncul apa yang bisa penjenengan prediksi saat ini gitu ya? Untuk kendala yang muncul mungkin ini ya, ada beberapa anak itu yang sulit untuk konsentrasi ya, biasanya agak ini ketika dijelaskan gitu dia mungkin belum begitu memperhatikan atau bagaimana, jadi nanti ketika mengerjakan gitu kadang juga dia melamun, jadi belum paham apa yang dikerjakan. Terus memang ya juga selain itu ada juga yang belum mandiri ya, jadi nanti saya akan selalu mengingatkan anak-anak yang ini ya belum begitu memperhatikan ini, selalu diingatkan. Kemudian sekali lagi yang belum bisa mandiri tentu kita bantu ya, kita melakukan scaffolding, dibantu sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Jadi kita tidak membantunya tidak secara penuh ini ya, jadi kita membantunya sesuai kebutuhan mereka karena memang tujuan kita biar mereka mandiri ya. Dan jelas mungkin nanti yang menarik ini Bu Nini, karena ini kan hubungannya sama ini ya, eksperimen ya. Eksperimen itu tentu menarik, dan juga ada air ya tadi ada air, ada pewarna, itu sangat menarik bagi anak-anak usia TKA ya, karena memang bahan-bahan yang berhubungan dengan alam, berhubungan dengan air, pasir itu biasanya menarik. Ini nanti mungkin akan sedikit juga ini ya, mereka ketika memilih itu pengennya di situ terus atau pengen mencobanya berapa kali ya. Ini juga bisa jadi sesuatu yang menyenangkan, bisa jadi sesuatu yang tantangan juga karena nanti mungkin agak ini ya, ada becek-becek sedikit, ribet-ribet sedikit, tapi insya Allah lebih ekstra gitu ya, lebih ekstra dalam pengawasannya ya, mungkin yang di area itu ya di pengembangan yang saya lakukan di area itu mungkin nanti perlu pengawasan yang lebih seperti itu ya. Luar biasa ini tadi ya Bu Nikmah, dan memang benar anak-anak itu kan suka sekali dengan air, apalagi nanti airnya diwarna-warni ya, gitu. Betul ya, itu pasti sangat menarik ya. Iya, mesti ya Allah, nanti tantangannya ini luar biasa, dan saya yakin nanti Bu Nikmah bisa ya mengatasinya dengan ketika panjenengan sudah menyusun pembelajaran itu dengan rapi. Di situ ada tujuan, ada area pengembangan, ada strateginya, kemudian sudah mengantisipasi kendala-kendala yang ada, dan sudah punya solusi juga ketika nanti kendala-kendala yang ada itu gitu. Luar biasa ini nanti
yakin panjenengan nanti di kelas ketika melakukan pembelajaran bisa dengan lancar dan sukses. Amin. Oke. Kemudian ini apa? Adakah di kelas Bu Nikmah itu yang kiranya anak yang khusus bermasalah dengan kegiatan pembelajaran seperti itu, dan bagaimana Bu Nikmah mengatasinya? Ya, jadi di setiap kelas saya kira memang ini ya, ada saja anak-anak yang mungkin punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya jelas anak-anak itu. Di sini yang beberapa anak di kelas saya itu ada yang memang perlu bimbingan khusus ya. Kadang ketika mengerjakan tadi sekali lagi dia belum begitu mandiri, nanti masih bingung, Bu ini diapakan gitu ya, ini bagaimana caranya, biasanya gitu. Atau bahkan hanya diam saja ketika teman-teman yang ngerjakan itu dia bingung karena tadi mungkin tidak memperhatikan, jadi dia masih bingung. Terus itu tentunya nanti akan gitu kita bantu ya begini ya, kita bantu sesuai dengan kebutuhannya. Terus sekali lagi tadi ada yang kurang bisa kadang konsentrasi, atau bisa jadi nanti ada memang anak-anak yang suka usil sama temannya, itu selalu kita ingatkan ya. Jadi memang tujuan kita itu belajar di sini, jadi pembentukan karakter juga. Iya, pembentukan karakter, betul ya. Terus nanti mungkin ada juga yang ini berebut sama temannya, ya tetap kita ingatkan. Jadi kan kita rambu-rambunya sudah ada ya, jadi selalu kita ingatkan untuk pembelajarannya. Dan juga ini yang masih belum kurang konsentrasi ya, ayo deh ini gimana caranya biar kamu selesai, karena memang kadang itu 3 kegiatan itu tidak selesai ya. Ada anak itu kegiatan dia sudah selesai, jadi mungkin sambil ngelamun atau memperhatikan temannya, jadi kegiatannya sendiri tidak terselesaikan. Ya itu perlu saya perhatikan khusus jelasnya ya, agar memang kita bisa merata pembelajarannya itu bisa tercapai untuk semua anak, tidak hanya memang anak-anak yang sudah katakanlah dalam tanda kutip mudah gitu ya, tapi memang kita tujuannya sama, semua anak itu biar tercapai ya, tercapai melayani semua anak sesuai dengan kebutuhannya. Betul ya, sesuai dengan kebutuhannya, dan tetap memperhatikan yang lainnya untuk perkembangannya gitu, ya, berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Luar biasa Bu Nikmah. Diskusi kita kali ini sungguh menarik menurut saya. Dan mohon maaf saya tambahkan lagi, jadi terkait dengan sosial emosional ya. Jadi memang tadi sudah kita bahas sebenarnya tentang itu tadi, kemandirian, kemudian bagaimana bisa interaksi dengan temannya yang lain, kemudian bisa menyelesaikan tugasnya dengan tuntas ya, dengan tuntas, dengan baik dan benar. Itu juga salah satu yang ingin saya capai di pembelajaran sosial emosional ini. Luar biasa, sangat detail gini ya. Luar biasa, menarik berbincang-bincang dengan panjenengan Bu Nikmah, Masya Allah, menginspirasi saya ini. Ya, kita sama-sama belajar ya. Ya, oke. Terima kasih Bu Nikmah, diskusi yang luar biasa hari ini. Semoga besok di kegiatan pembelajaran ketika panjenengan menerapkan itu bisa sukses dan berhasil. Saya yakin itu bisa. Terima kasih. Dan doanya. Iya. Gitu. Terus nanti izinkan saya membersamai panjenengan ketika melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah panjenengan rancang ini ya. Silakan. Terima kasih. Dengan senang hati. Terima kasih, Masya Allah. Terima kasih Bu Nikmah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Jangan mengganggu teman.
Ayo, Mbak Dania. Siji, loro, telu. Balikannya serentak, berdiri dengan tegak, balikannya serentak, berdiri dengan tegak, lepas berbicara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berdiri lagi. Ayo berdiri, ayo berdiri, berdiri. Ayo berdiri. Oke, ayo itu lagi video pinter ya. Oke, jalan di tempat, jalan di tempat, jalan di tempat. Oke, tangan disilang. Ayo Bagira, gerak-gerakkan. Oke, ayunkan kaki, tandangkan kaki. Oke, ayo sama pinter. Raih prestasi. Ayo, raih prestasi. Teruslah fokus. Jangan golengan. Teruslah fokus. Jangan golengan. Oke, dah sudah. Baik, semuanya udah pintar. Sekarang kita siap persiapan masuk kelas. Yuk, siap gerak. Mulai depan gerak. Masih pintar. Gerak ya. Doa masuk rumah. Inni as'aluka khairal muradi wa khairal muradi. Oke, masuk kelas. Sebentar. Nanti setelah masuk kelas, yang mau minum segera minum, terus kita buang lingkaran ya. Ya, yuk. 1, 2, 3, ambil ya. Oke, hop. Yuk. Oke. Yuk. Oke, pintar. Siap. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan. Jawablah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum jawab salah. Sendiri jawab toh. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Hello.
nggak bisa lebih pakai tangan toh. Ganti sama rata. Sini atas sini. Udah nanti kan. Oh, ulangi. Semuanya pintar. Kakinya di depan. Ayo Mas Iko. Ulangi. Tamu hari ini. Hari Senin. Oke. Tanggalnya berapa? 22. Bulannya Mei. Apa bulan apa? Mei. Tahunnya 2023. Oke. Hari Senin tanggal 22 Mei tahun 2023. Siapa teman kita yang tidak masuk hari ini? Ya. Kita absen dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Tubuhnya bisa ku tutup. Bila ku tutup. Bila ku buka, kulihat semua. Ada siapa ini? Ada senyum ya, yang dipanggil sahabat senyum ya. Ada Asad, ada. Oke, Rania ada. Siapa? Nuria ada. Ira ada. Iko senyum dong. Ada. Punya mau sama orang senyum. Ada senyum yang cantik. Mira ada. Reza oke, ada. Saud ada. Mas Al ada. Firza ada. Dara ada. Siapa kamu? Azril ada. Siapa? Bino ada. Nadim oke. Siapakah yang tidak ada? Semua masuk alhamdulillah. Baik anak-anak. Ya, masuk semuanya. Oke, anak-anak. Nah, hari ini kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Kemarin sebelum pelangi. Kemarin kita sudah belajar tentang awan, belajar tentang hujan, belajar tentang petir. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pelangi. Coba silakan ya. Tema kita adalah alam semesta, subtemanya pelangi. Sada punya sesuatu. Tadi agak sini aja. Oke. Oh lihat. Apa itu pelangi? Pelangi adalah fenomena optik. Nah, itu ada hujan, terus ada sinar matahari. Nah, ketika ada hujan terus ada matahari, muncullah pelangi. Nah, itu ada matahari. Nah, sinar matahari itu memantulkan titik air. Ini titik-titik air karena air hujan dipantulkan sama matahari. Dibiaskan. Jadinya ada muncul warna apa ini? Merah, kuning, Mexico biru, merah, jingga, kuning, hijau, biru, merah dan merah. Oke, ya itu tadi proses jadinya pelangi. Jadi ada
warnanya pelangi dengan benar. Terus yang kedua, kita mau kolase gambar pelangi. Apa Nana? Kolase gambar pelangi. Nah, nanti kalian ketika kolase gambar pelangi, anak-anak bisa ini melatih motorik halusnya. Melatih apanya? Motorik halus, melatih tangannya biar tangannya tangannya kotor sih, biar tangannya kuat ya. Oke, pintar. Terus yang ketiga, kita mau menulis apa ya? Menulis kata pelangi. Coba hurufnya apa? Hurufnya apa? Siapa yang tahu? Pelangi hurufnya apa? P. Oke. Nah, ini pelangi. Oke, pelangi ya. Hurufnya apa aja? Siapa yang tahu? P. Terus setelah P, E. Setelah E, L. Setelah L, A. Setelah A, ini apa ini? N. Oke, setelah N ini apa ini? G. Setelah G ini apa ini? Oke, baik. Dibaca pelangi. Baik. Sama saja dikasih contoh nanti eksperimennya seperti apa. Mau tahu? Mau. Oke, duduk dulu Mbak Nara. Mas Arif. Caranya, ini yang kita butuhkan. Ini apa namanya? Nah, yang pertama kita butuh tisu. Ini apa ini? Ini air. Ini oke, tisu, 2 gelas apa? 2 gelas air. Terus ini apa ini? Spidol. Oke, sekarang kita ambil tisunya. Kan tisunya ada berapa ini? 2. Yang pertama, ini tisunya dikasih warnai dulu. Warnanya tadi apa aja anak-anak? Nah, mau warnanya pelan-pelan ya, karena apa itu? Tisu ini nanti bisa sobek. Oke, diwarna pelan-pelan. Kayak gini aja, nggak apa-apa, pelan-pelan. Pelan-pelan, Adit. Setelah kuning, hijau. Awas keselak. Pelan-pelan ya. Ya. Hampir saja. Oh, nggak tahu. Tahu. Lihat ya juga. Warnanya biru muda sudah ya, nggak ada apa. Ini warnanya. Habis itu lihat saja, lihat saja. Ini digabung sama ini ya. Digabung sama yang satunya. Nah, habis itu kita masukkan ke dalamnya. Apa yang terjadi coba? Apa yang terjadi? Iya, warnanya apa? Iya betul, warnanya meresap. Meresap itu gimana? Naik ya, naik kemana? Tuh, lihat itu. Ya. Tuh, pelan-pelan kita lihat. Nah, lihat. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri. Nah, bagus. Iya, bagus. Kelihatan? Ada warna yang di bawah. Ya. Akhirnya jadi apa? Jadi warna-warni. Tuh, jadi pelangi. Semakin naik.
lihat hasilnya seperti apa, nanti kita taruh di sana. Kalian bisa mencoba sendiri ya. Nah, ini ditaruh sini dulu ya, nanti ya. Oke, nanti kita lihat. Apa? Iya, itu proses terjadinya pelan kayak itu. Jadi lama-lama airnya naik, apa itu warnanya naik ini. Ini karena tidak hujan, ya ada cahaya matahari. Oke, nah sekarang yang kedua ini. Oh iya, ini juga dikasih. Oke, habis itu ini ditempel. Mbak Nara, sini. Kasih tempat di temannya. Ini ditempel. Oh iya, ini apa ini? Ini potongan tisu. Nanti kita apa itu? Ini ya diremes-remes. Oh, diremes-remes. Oke, diremes-remes. Oke, kita tempel di sini. Nah, ini. Tekan-tekan biar kecil. Halo Mbak Cantik, sini Mbak Cantik. Ya, terima kasih. Thank you. Iya, yang awan juga gitu, ya awan juga dikasih. Kalau yang awan nggak usah diwarnai. Jangan lupa selalu ditekan-tekan dulu. Naik, ini awan apa anak? Asal duduk. Ini warna apa, merah? Ini kuning ini ya, ini kuning kan. Ini warna apa? Ulang, ini warna apa? Merah. Merah. Kuning. Hijau. Oke. Sampean iki lungguh sing apik ngono lho, dipindah-pindah. Nah, duduk. Anu ikut ada kendor. Kasih teman kasih. Ada yang baik Ada yang baik. Nah, warna apa ini anak-anak? Merah. Ini apa ini? Kuning. Masih kok. Hijau. Oh, ini warna apa kok? Ini warna apa? Apa teman-teman? Hijau. Ini warna apa Reza? Kuning. Ini warna apa Al? Merah. Oke. Kita warna dari atas ya. Kasih apa ini? Ini apa? Cotton bud ditutul warna merah. Nah, kita warnai. Merah dulu. Agak nempel. Iya, agak nempel. Oke. Tidak apa-apa, engkau Pelan-pelan. Merahnya taruh sini. Kita ambil warna apa sekarang? Warna apa? Kuning. Nah, ditelup ke sini. Warna akan ke sini. Kalau awalnya biarkan aja warna putih ya. Awalnya dibiarkan warna putih aja. Kalau rambutnya semir. Itu pelan. Langsung muda ya. Oke. Warnanya apa teman-teman? Kuning, hijau. Oke. Ini kegiatan yang keberapa? Dua. Yang ketiga apa? Apa yang ketiga tadi? Menulis
Dilihat ya, airnya naik itu ya. Iya, jadinya warna hijau. Yang paling atas itu loh yang merah. Nah, Ustazah sudah mana? Iya, nanti punya aku juga bisa kayak gitu. Ya, ini warna apa, Us? Mana? Makanya udah selesaikan biar tapi cepat selesai. Yuk, nah, lagi. Ganti, Us. Ganti yang lain. Sini mulai dulu, sini masih bertemu. Ini buat apa ini? Tapi maknanya tidak ada. Nggak ada apa-apa. Ini sana ini. Tapi ini memang suek. Kita bisa suek tadi. Sampai Yuk, ada apa? Yuk, oke, pintar. ribuan. Bisa. Ininya habis. Belum naik, tapi belum bisa. Ya, ada apa ya? Misalnya Pak. Nggak ada yang aneh terus gitu. Ya, ada toh, ada kan. Jadi pasti ada. Oke, yuk hijau mana tadi? Oh iya, nanti hijaunya kurang. Iko yang baik, mejanya rada di sini nih. Ini kasih ini ada dikasih lem kalau dikasih lem potongan loh, dikasih lem dulu, dikasih lem. Oke, berarti sudah. Ya, ayo mewarnai gantian. Cepat masuk sui-sui, sui-sui. Nah. Oke, sekarang biru tuan. Oke, jadi. Gimana? Tapi terbang ke sana. Masa pagi-pagi ada kelelawar? Kupu-kupu paling kalau kelelawar itu malam. Hitam. Aneh ya. Kemandirian ya. Itu Pak. Lebih tentang baru kegiatan mandiri. Nih, tahan ke atas, ke samping, ke depan, dilipat. Oke, pintar-pintar. Duduk ya rapi. Nah, pintar mas, pintar. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang tema apa? Temanya apa? Alam semesta. Subtemanya apa? Subtemanya pelangi. Tadi kegiatan kita
eksperimen. Kalau untuk dia eksperimen. Bagus. Coba bagaimana perasaannya anak hari ini? Senang. Oke. Mulai. Bagaimana perasaannya anak hari ini? Senang. Alhamdulillah. Ada yang sedih? Ada yang sedih hari ini? Baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ustazah mau baca cerita dulu. Siapa yang mau dibacakan cerita? Syaratnya, oke. Anak-anak, duduknya rapi, kakinya dikunci, mulutnya dikunci diam, duduk dengan tenang, senyumnya yang menawan. Nah, senyum yang menawan. Oke, mau dibacakan cerita? Silakan ya. Hari ini Ustazah punya cerita. Coba. Nanti siapa yang mengerjakan sendiri tanpa dibantu saja? Siapa yang nanti mengerjakan sendiri mandiri? Nah, siapa yang dibantu saja? Siapa yang dibantu temannya? Oke, pinter sih. A1 pinter. Nah, hari ini cerita kita tentang dengarkan ya. Dongeng Dunia Binatang. Judulnya Anak Beruang Belajar Mandiri. Apa anak? Anak Beruang Belajar Mandiri. Ini ditulis oleh Puput Mugyati, diterbitkan oleh Cahaya Agensi. Nah, dengarkan ya. Mas Arfi nggak kelihatan toh? Mandi Mas Anu, dekatnya Mas Arfi. Nah, oke ya. Anak Beruang Belajar Mandiri. Nah, kira-kira ini gambar apa ini? Siapa yang tahu? Ini gambar apa? Gambar apa? Beruang apa? Beruang salju. Sedang apa ini beruangnya ya? Golek anak nyapa iki? Gatel, piye lek gatel? Coba kita baca ya. Gitu ya. Nah, dengarkan. Berry, namanya Berry. Berry adalah beruang kecil berumur 2 tahun lebih. Dan seharusnya beruang seusianya sudah harus belajar hidup mandiri. Tidak jadi cerita oleh orang Linggo. Duduk, ikut duduk. Ikut duduk. Udah kelihatan sini. Ini, duduknya sini udah kelihatan. Oke, ulang ya. Berry adalah beruang kecil berumur 2 tahun lebih. Dan seharusnya beruang seusianya sudah harus belajar hidup mandiri. Oleh karena itu, setiap malam Bu Bera, namanya Bu Bera, selalu membacakan kisah perjuangan para pejuang agar Berry bisa meneladaninya. Ini Mas sama siapa? Ya, coba ini kira-kira gambarnya sedang apa ini? Ini siapa? Siapa tadi namanya? Berry. Nah, suatu pagi, dengarkan. Suatu pagi, Berry diajak ibunya pergi ke laut untuk mencari makanan. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Paman Beru, tetangga mereka. Hai Paman Beru, apa kabar? Paman bawa apa? Sapa Berry. Ini ikan salmon yang sudah diawetkan, Berry. Rasanya sangat enak. Apa kamu mau? Namanya Paman Beru, anak-anak. Bawa apa tadi? Ikan apa? Salmon ya, benar. Sesampainya di laut, mereka langsung menceburkan diri. Berry, ayo kita ke sini, berenang, ajak Ibu Bera. Tapi Berry menggelengkan kepalanya. Dia hanya tetap diam di tepian. Ini Berry sambil ngapain ini? Diam. Diam kenapa dia? Takut cemburu dia ya. Oke. Setelah pas bermain dan berburu ikan salmon, keduanya lalu naik ke permukaan sambil mengeringkan bulu-bulunya. Perutku belum kenyang, aku masih ingin makan, kata Berry. Berry terus merengek, sementara di kejauhan terlihat titik hitam bergerak ke arah mereka. Titik hitam yang mereka maksud semakin mendekat ke arah mereka. Ternyata itu adalah seekor apa ini? Siapa yang tahu? Ini apa ini? Ini apa ini? Yang tahu? Apa ini? Anjing laut yang berjalan terseret-seret sendirian. Dengan sigap, Ibu Bera meloncat dan menerkam kepala anjing laut itu. Melihat ibunya mendapatkan buruannya, Berry bersorak kegirangan. Hore, hore, kata si Berry. Nah, ini anak-anak anjing laut itu adalah makanan
ketika bangun tidur, Berry tidak mendapati ibunya di sampingnya lagi. Ia keluar gua dan mencari ibunya. Berry terus berteriak mencari ibunya. Ia menuju ke arah laut karena ia berpikir mungkin saja ibunya sedang mencari makanan. Tapi ia kecewa karena sampainya di laut ia tidak menemukan ibunya. Ibu kemana? Pagi-pagi nyari ibunya. Oh, dia jalan ibunya ibu Berry ini nyari. Hah? Ini bukan ibunya, ini Berry ini. Ibunya nggak tahu kemana ibunya. Nah, coba lanjutnya mau tahu? Mau tahu? Nah, mendadak ia dikejutkan oleh lemparan bola salju kecil di kepalanya. Berry menoleh ke belakang. Ia mendapati ikan salmon sedang terjepit di antara retakan salju. Ikan salmon itu bergerak-gerak berusaha melepaskan diri. Berry yang sejak tadi lapar segera mendekati ikan salmon itu. Ia meloncat menyebutkan diri. Oh, Berry-nya meloncat ini cari apa? Ikan. Ya, tadi kan awalnya nggak mau tuh dia cari ikan. Ibunya nggak ada, dia masuk ini. Berry terperosok dan masuk ke dalam air. Ia berenang dan menyelam, melanjutkan berburu ikan salmon. Setelah berhasil mendapatkan beberapa ikan salmon, ia keluar dari air untuk menikmati hasil buruannya. Nyam 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 nyam, rasanya enak sekali. Kata siapa? Berry. Iyo. Pagi itu Berry dikejutkan dengan suara yang menyuruhnya bangun. Itu seperti suara ibunya. Berry terus mengikuti suara itu. Suara itu menuju ke arah laut dan dia terus mengikuti suaranya. Tapi suara itu terus terdengar. Berry mengira itu ibunya. Sambil berlari, ia mengejarnya. Dan tanpa sadar, ia menabrak sesuatu. Ia menabrak seekor beruang yang sedang menelungkup sambil menutup hidungnya. Oh, ini loh, dia nabrak ini. Gitu, dia ketabrak. Jatuh. Nah, Berry menghampiri beruang tersebut. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Beruang itu menyahut perlahan. Ada mangsa sedang mendekat ke arah kita. Dia segera menelungkup sambil menutup hidungnya. Nah, menutup hidungnya biar apa? Biar tidak tercium ini ya. Seekor anjing laut mulai mendekati mereka. Meskipun pelan tapi pasti. Biar nafasnya tidak terdengar oleh apa? Anjing laut itu betul. Ayo Kat, tetap dia, teriak Berry. Tapi melihat Peggy, namanya Kat teman-teman, yang masih ragu-ragu, Berry langsung ikut memburu si anjing laut. Berry berhasil menggigit bokongnya dan Kat menggigit kepalanya. Dengan lahap, Kat dan Berry menikmati hasil buruan mereka. Nah, mereka bekerja sama untuk menangkap siapa? Anjing laut. Ini makanannya. Hop. Salah duduk. Nah. Kedua anak beruang itu segera akrab. Ketika hari menjelang sore, Berry membuat lubang untuk tempat tinggalnya. Teddy pun membantunya. Berry sengaja membuat rumah tak jauh dari rumah Teddy karena kini mereka bersahabat. Ya, memiliki tempat tinggal sendiri. Nah, loh, ini Teddy sama Berry ini sudah berteman. Siapa yang kira-kira ini? Mas Iko duduk Iko. Oke, siapa ini? Ini siapa? Ya, betul. Ayo sini hadap sini Sini. Oke. Dia berdiri aja, tak apa berdiri. Berdiri situ, berdiri tapi di sini. Nah, tak jauh dari rumah baru Berry, Bu Bella tampak tersenyum bangga. Selamat menempuh hidup mandiri anakku. Ini ibu yakin kamu benar-benar hidup mandiri. Kamu dapat hidup mandiri bersama temanmu, kata ibunya sambil berbalik dan berlari. Nah, ibunya senang karena apa anak-anak? Karena Berry sama siapa sudah punya teman? Siapa namanya tadinya? Teddy sudah bisa hidup mandiri, hidup bahagia, tidak tergantung kepada ibunya. Iya, Teddy-nya bahagia, lihat ini Berry-nya bahagia, Teddy-nya juga bahagia. Oke, gimana? Gini bahagia. Oke, duduk ya Rabi. Oke, balik lagi. Nah, ceritanya sudah selesai. Oke, duduk dulu. Buat sekarang dulu. Nah, buka. Nah, perhatikan. Nah, jadi dari cerita tadi, apa yang bisa kita
biar belajar untuk apa? Mandiri. Ya, biar belajar untuk mandiri. Jadi anak-anak juga gitu, kalian sudah besar belajar mandiri. Mandiri itu seperti apa? Ketika di sekolah bagaimana anak-anak? Kalian di sekolah belajar mengerjakan sendiri. Kalau di rumah bagaimana kemandirian kalian? Mandi sendiri, terus sikat gigi sendiri, pakai baju sendiri, apa? Pakai sepatu sendiri, pakai kaos kaki sendiri, ambil makanan sendiri. Oh iya, kalau udah bisa naik motor sendiri, kalau udah bisa ya terus apa lagi? Ya, oke naik mobil, ya terus kalau masih kecil mandirinya apa lagi? Mbak Nuria katanya masih dipakai baju teman-teman. Kalau seperti itu mandiri apa belum? Belum. Mulai sekarang Nuria belajar sendiri ya. Belum. Iya mandi sendiri. Iya oke. Nah untuk sendiri mandiri apa ora? Nah itu tadi belajar kita hari ini. Ustazah sudah banyak menyampaikan ke kalian. Kita sudah cerita bagaimana perasaannya hari ini anak-anak. Ucapkan apa anak-anak? Alhamdulillah. Ya sebelum kita pulang kita doa dulu ya. Kita akhiri dengan doa. Oke siapa yang pintar? Coba Asad pimpin doa. Siapa berdoa? Oke pintar. Doa mulai. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa ajurni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Suatu versi tobat. Ani punya Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Buka mata. Oke anak-anak, sampai jumpa besok. Nah, besok kita belajarnya masih tentang alam semesta. Kita belajar tentang hujan. Apa anak-anak? Kita belajarnya tentang hujan. Ya baik, sampai jumpa besok. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you tomorrow. Ila liqa. Ma'assalamah. Sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilik Haryati, calon guru penggerak angkatan 7 dari TKIT Permata Umat Trenggalek, Jawa Timur. Pada hari ini saya akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik pasca observasi bersama rekan saya Ibu Nikmatul Khairia.
Beliau adalah pengajar TKIP Permata Umat kelompok A dan pengajar praktik saya Ibu Dina Lufitasari. Baik, kami akan memulai coaching ini. Silakan simak video selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bini. Bagaimana kabarnya Bu Nikmah hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bini juga sehat. Ya, alhamdulillah sehat, semangat ya. Selalu semangat ya. Bu Nikmah, terima kasih sekali. Kemarin saya sudah diberi kesempatan untuk mendampingi, membersamai begitu yang membersamai Bu Nikmah dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian hari ini kita jadwalkan untuk ngobrol-ngobrol ya Bu Nikmah ya. Begini Bu Nikmah, bagaimana pembelajaran yang telah Bu Nikmah lakukan kemarin? Menurut Bu Nikmah, bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Alhamdulillah ini ya, kemarin kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran ini supervisi di kelas saya. Jadi alhamdulillah pembelajarannya berjalan dengan lancar sesuai dengan RPPH yang telah saya buat. Dan tentunya saya sangat semangat sekali Bu Nini bisa mendampingi saya di kelas ini supervisi. Karena Bu Nini calon guru penggerak, tentu banyak ilmu dari Bu Nini yang saya dapat. Jadi nanti ketika saya melakukan pembelajaran ada saran-saran yang mungkin bisa saya dapat dari Bu Nini. Kita sama-sama belajar ya. Betul. Okay. Baik Bu Nikmah, dari obrolan kita hari ini apa yang Bu Nikmah harapkan? Tujuan dari obrolan kita hari ini apa yang nantinya Bu Nikmah harapkan gitu? Tentunya saya ingin ini ya, meningkatkan kapasitas diri ya sebagai pengajar agar bagaimana yang saya sampaikan di pembelajaran itu sangat bermakna bagi murid sesuai dengan yang dibutuhkan oleh murid saya seperti itu. Agar semakin berkembang kemampuan saya begitu. Ya luar biasa. Jadi harapan Bu Nikmah setelah kita ngobrol hari ini itu Bu Nikmah itu mampu meningkatkan kompetensi diri gitu ya dalam melakukan pembelajaran agar lebih baik lagi seperti itu. Baik Bu Nikmah, tadi yang Bu Nikmah sampaikan bahwasanya pembelajaran yang dilakukan Bu Nikmah itu kan sesuai dengan bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah Bu Nikmah lakukan. Untuk ketercapaian pembelajaran, alhamdulillah sudah tercapai dengan baik, sudah sesuai dengan RPPH yang saya buat, dan anak-anak juga sangat antusias, sangat senang, dan juga berhasil melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah saya rancang seperti itu. Pada intinya berarti tujuan yang dituangkan dalam RPPH itu sudah benar-benar tercapai ya, gitu ya. Luar biasa Bu Nikmah. Kemudian bagaimana keberhasilan pengembangan pembelajaran yang telah Bu Nikmah lakukan? Untuk ketercapaian pengembangannya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan ya. Mungkin perlu saya rinci kembali ya, kemarin tujuan pembelajarannya itu untuk temanya kan alam semesta dan subtemanya adalah pelangi seperti itu ya. Jadi sudah sangat sesuai. Yang pertama untuk kegiatan nilai agama dan moral itu tujuan pembelajarannya adalah dengan kegiatan bercakap-cakap, kemudian kita melihat video, melihat gambar tentang pelangi kan subtemanya pelangi ya. Jadi anak-anak memang mampu mengetahui bahwa siapa yang menciptakan pelangi itu. Mereka mampu mengenal dengan baik, menyampaikan dengan baik bahwa yang menciptakan pelangi itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Terus kemudian di kegiatan fisik motorik ya, itu untuk kegiatannya adalah kolase bentuk pelangi. Itu juga anak-anak sangat semangat, sangat antusias, mereka tertarik dan hasilnya tercapai dengan baik. Terus ini tadi di kegiatan kognitif ya, jadi pengembangan kognitif itu tentang ini membuat eksperimen pelangi. Jadi anak-anak sangat merasa ini tahunnya sangat besar. Jadi terlihat mereka itu aktif bertanya, kemudian ketika melakukan kegiatan itu sangat bersemangat dan mereka sangat senang ketika mereka bisa melaksanakan kegiatan itu berhasil dengan baik ini. Terus kemudian di bahasa ya, kegiatan bahasa
bahasa itu menulis kata pelangi. Alhamdulillah juga mencapai dengan baik. Jadi anak-anak bisa menulis konsep huruf, kemudian mengetahui tentang konsep huruf pelangi seperti itu. Dan tak kalah pentingnya yaitu di sosial emosional ya. Jadi memang kemandirian anak sangat terlihat, terus kerjasama mereka sangat baik, interaksi dengan temannya juga baik sekali. Dan terakhir di seni ya, di seni itu sangat bagus anak-anak ini apa itu kreativitasnya luar biasa, mereka semangat dalam bernyanyi seperti itu yang sudah dilihat dari ini kemarin. Jadi ketercapaiannya bagus ini, dan juga itu senantiasa saya ini ya, karena kemarin kita tujuannya adalah salah satunya untuk mengintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Jadi itu di apa itu setiap kegiatan saya integrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional seperti itu. Wah, luar biasa ini Ya. Jadi penjelasan dari Bu Nima tentang bahwasanya keberhasilan pengembangan itu ada keterkaitannya dengan tujuan, di mana di situ Bu Nima itu sudah bisa mengintegrasikan gitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Luar biasa, tapi sudah secara rinci dan detail yang dijelaskan seperti itu. Kemudian dalam setiap pembelajaran itu tentunya kan ada hambatan gitu. Kira-kira kendala atau hambatan apa yang alami kemarin dan bagaimana solusinya? Untuk kendala secara teknis insya Allah tidak ada ya, karena memang kita sudah mempersiapkan RPPH, mempersiapkan lingkungan belajar anak. Kalau mungkin ini ketika saya menyampaikan seperti itu, ada beberapa anak yang masih belum fokus, ada yang kurang memperhatikan seperti itu. Jadi untuk anak-anak khusus ini tentu saya melakukan scaffolding ya begini ya. Jadi saya dampingi khusus tanpa mengabaikan yang lain maksudnya, tapi tetap ini karena mereka perlu bimbingan khusus, saya bimbing khusus, saya beritahu seperti ini karena mungkin tadi kurang memperhatikan atau belum bisa menyerap apa yang saya sampaikan. Tapi hanya 1 atau 2 anak saja. Insya Allah sudah bisa teratasi seperti itu. Kendalanya tidak begitu berarti, maksudnya bisa teratasi dengan baik ya. Mungkin anak-anak yang masih membutuhkan bantuan seperti itu dengan baik. Luar biasa ini Bu Nima. Kemudian apa rencana tindak lanjut ke depannya Bu Nima setelah melakukan pembelajaran ini? Tentunya kan Bu Nima punya ya rencana ke depannya itu mau seperti apa, rencana tindak lanjutnya. Untuk rencana tindak lanjutnya yang jelas saya akan selalu ini ya memperbaiki diri, meningkatkan kapasitas, kemudian ini ya selalu merancang RPPH yang sesuai dengan ini ya kebutuhan belajar murid ya. Jadi saya mengembangkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang ini nanti yang pertama itu harus ini saya melakukan pemetaan kebutuhan murid sesuai dengan minatnya, kesiapan belajar dulu, kemudian minatnya, kemudian ya mengetahui profil belajar murid. Jadi apakah mereka itu masuk di visual atau tipe anak yang auditori atau yang kinestetik ya. Jadi itu nanti terintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional yang tentu itu seperti yang sudah kita bahas kemarin, ini penyampaian ke saya mencakup 5 kompetensi sosial ya. Yang pertama adalah mohon dikoreksi ya kalau saya nanti keliru, kesadaran diri, kemudian kesadaran sosial, kemudian bagaimana manajemen diri, kemudian kemampuan berelasi anak, terus yang terakhir adalah kemampuan ini ya mengambil keputusan secara bertanggung jawab seperti itu ini ya. Luar biasa ini penguasaan materinya, pengimbasannya sudah menancap kepada Bu Nima ini ya. Alhamdulillah ya. Berkat saran-saran dari jenengan juga dan juga diskusi kita selama ini ya ini ya. Alhamdulillah banyak sekali manfaatnya ya. Ya, Kata betul. konceng-konceng yang kita lakukan. Betul. Baik Bu Nima, luar biasa. Kemudian siapa yang akan dilibatkan dalam rencana tindak lanjut ini? Untuk rencana tindak lanjut tentu kepala sekolah ya. Jadi kita akan bekerja sama dengan kepala sekolah. Saya akan meminta
Jawa, dan juga tentu murid-murid, dan juga komunikasi yang baik dengan orang tua ya, dan seluruh komunitas sekolah seperti itu. Jadi saling bersinergi gitu. Perlu sekali adanya kolaborasi di antara semua anggota komunitas sekolah. Ya, betul. Ini insya Allah yang menjadi sarana keberhasilan itu salah satunya itu ya, kolaborasi seperti itu ya Bu. Ya, betul. Nah, kemudian kapan kira-kira Bu Iman mau melaksanakan rencana tindak lanjut ini? Ya, kalau rencana tindak lanjut segera ya. Jadi ketika istilahnya biar tidak basi seperti itu ya. Jadi saya akan segera melakukan rencana tindak lanjut dan selalu dievaluasi, selalu direfleksi. Kemudian ketika kurang pas gitu selalu kita perbaiki seperti itu ya. Agar semakin meningkat seperti itu benar. Masya Allah, ini luar biasa ya Ibu Lima ini dan menginspirasi saya. Semangatnya luar biasa. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Baik Bu Nima, dari obrolan yang kita lakukan hari ini tentunya ada hal-hal yang bisa Bu Nima simpulkan dan akhirnya nanti bisa menjadi acuan Bu Nima lakukan yang lebih baik lagi, atau ada ide-ide yang kemudian muncul ketika kita melakukan obrolan ini. Silakan Bu Nima menyampaikan kesimpulan dari obrolan hari ini. Untuk kesimpulannya ya, jadi saya ingin berusaha selalu meningkatkan kapasitas diri ya. Jadi ketika mau melakukan pembelajaran tentu harus menyiapkan RPPH. Kemudian yang jelas ini ya, karena kemarin sudah dapat ilmu yang luar biasa dari Bu Nini, tentu saya akan mengintegrasikannya dengan pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional ya, atas kegiatan-kegiatan yang saya rancang di RPPH itu. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya ketika sudah melaksanakan pembelajaran, tentu saya setelahnya akan melakukan refleksi dan juga rencana tindak lanjut. Oh iya, tadi ada yang belum saya sampaikan tentang ini umpan balik juga. Jadi saya menyampaikan umpan balik ini kepada saya dan juga memberikan apresiasi tentunya ya. Jadi untuk kesimpulannya tadi, jadi meningkatkan kapasitas diri, menyiapkan RPPH yang jelas tujuan pembelajarannya terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional, dan juga refleksi dan rencana tindak lanjut seperti ini ya, agar semakin ke depan semakin baik. Ya, Masya Allah, luar biasa ini ya. Jadi benar-benar apa yang akan dilakukan Bu Nima itu nantinya bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Betul ya. Kesimpulan yang disampaikan oleh Bu Nima tadi bahwasanya meningkatkan kapasitas diri, dan untuk menjadi seorang pendidik yang baik itu sebelum melakukan pembelajaran menyusun RPPH ya. Dan di dalamnya itu nanti memuat tujuan yang mana nantinya itu dari tujuan-tujuan itu bisa tercapai apa yang anak-anak nanti itu akan dikembangkan seperti itu ya. Jadi dari tujuan itu akan terwujud apa yang akan dikembangkan terhadap anaknya, dan benar-benar nanti bisa gitu ya berpihak pada murid. Tapi kita juga menyampaikan bahwasannya melakukan pemetaan gitu ya, pemetaan keseluruhan belajar yang sudah Bu Nima sebutkan tadi itu luar biasa Bu Nima, sehingga nanti di dalam RPPH dan di dalam pelaksanaannya Bu Nima benar-benar bisa mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Luar biasa, menarik sekali obrolan kita hari ini Bu Nima. Ya, saya juga sangat merasa luar biasa. Senang ya Bu Nima kalau kita sering mengadakan topik seperti Iya, ini. betul ya. Menambah wawasan, menambah semangat ya. Ya Bu Nima, hari ini luar biasa yang sudah disampaikan oleh Bu Nima tadi. Pembelajaran yang kemarin juga dilakukan sudah sangat luar biasa. Kemudian refleksi yang dilakukan oleh Bu Nima juga sudah luar biasa. Apalagi rencana tindak lanjut ke depannya juga sangat luar biasa kalau menurut saya. Tetap semangat Bu Nima, kita nanti akan senantiasa berkolaborasi ya. Siap. Saya sangat siap.
siap sekali. Saling mensupervisi ya. Betul, manfaatnya sangat banyak begini. Iya. Demi anak-anak. Ya betul ya. Demi apa itu generasi emas Indonesia seperti itu Luar ya. biasa. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk hari ini Bu Nina. Semoga apa yang menjadi harapan Bu Nina, semoga apa yang akan dilakukan Bu Nina ke depannya itu bisa terlaksana dengan baik. Dan semoga obrolan kita hari ini bermanfaat. Luar biasa, terima kasih sekali lagi. Sama-sama begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Demikian tadi coaching untuk supervisi akademik yang sudah saya lakukan dengan rekan sejawat saya Ibu Nikmatul Khairia, didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Dina Sari. Semoga coaching ini bermanfaat, utamanya untuk saya pribadi dan untuk rekan-rekan saya, juga untuk seluruh guru-guru di